Halo temen, Galbay di 10 pinjol legal, nggak usah takut, Galbay itu aman kok. Nah, sebelum ke pembahasannya, marilah kita sama-sama berdoa agar kita terhindar dari yang namanya jeratan pinjaman online, dari yang namanya dosa riba, dan kita bisa mendapat pertolongan dari Allah agar kita terhindar dan bisa membayar pinjaman online dengan cara yang benar. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, untuk masalah Galbay atau gagal bayar pinjaman online ini sudah dialami oleh ribuan orang di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman nggak perlu takut atau kecewa karena teman-teman banyak sekali yang melakukannya. Jadi teman-teman nggak sendirian ya teman-teman harus berpikir tentang itu. Teman-teman banyak temannya, jadi jangan usah takut. Nah, itu yang pertama. Untuk yang kedua, untuk resiko-resiko yang akan dihadapi itu juga masih dalam jangkauan selama pinjaman itu pinjaman legal ya teman. Nah, resiko yang pertama jelas bunga dan dendanya akan bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Nah, untuk bunga dan dendanya ini sudah diatur oleh OJK, yaitu bunga dan denda itu 100% dari pinjaman pokok ya teman. Jadi misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun nggak dibayar itu masih bisa kita bayar ya teman. Jadi cuma 100% dari pinjaman pokok. Misalnya pinjaman kita 1 juta nggak dibayar 2 tahun, itu tetap 1 juta tambah bunga dan denda 1 juta, jadi totalnya cuma 2 juta rupiah. Jadi jangan pernah takut karena ini masih dalam jangkauan kita selama aplikasinya aplikasi legal ya, bukan ilegal. Nah, itu yang pertama. Untuk yang kedua, momok yang paling menakutkan buat yang Galbay atau gagal bayar adalah ditagih debt collector. Nah, ini adalah salah satu yang menakutkan ya teman. Tapi teman-teman harus rubah mindset teman-teman harus balikan fakta ini ya teman-teman harus kuatkan mental, teman-teman harus kuatkan pikiran, teman-teman harus perbanyak informasi tentang pinjam meminjam dan tentang aturan-aturan OJK yang terkait dengan debt collector, tentang SOP-nya bagaimana, tentang cara menagihnya bagaimana, itu sudah OJK atur. Jadi teman-teman harus pahami dan pelajari ini. Jadi jika debt collector datang ke rumah, teman-teman sudah siap untuk berdebat ya teman. Debt collector tidak boleh menagih dengan kata-kata kasar, tidak boleh mengintimidasi, tidak boleh melakukan tindak-tindakan di luar dari yang diatur oleh OJK, misalnya memukul atau yang lainnya, itu tidak boleh ya teman. Dan lagi teman-teman harus jujur pada debt collector. Kalau nggak punya uang ya bilang saja nggak punya uang teman. Jangan basa-basi dan jangan terlalu lama untuk berbicara dengan debt collector. Kita cuekin saja, karena jika kita lama-lama berbicara itu seperti memberi angin segar buat debt collector untuk bisa menagih teman-teman. Jadi teman-teman masuk ke daftar prioritas ya teman. Kalau teman-teman masuk ke daftar prioritas yang ditagih itu sangat bahaya sekali, karena ke depan teman-teman akan didatangi terus. Itu bisa membuat teman-teman stres dan nantinya teman-teman nggak fokus dalam bekerja. Itu yang paling ditakutkan teman. Jadi teman-teman harus kelola mindset teman-teman, jangan sampai takut dengan debt collector. Teman-teman harus tahu itu. Nah, untuk resiko terakhir jelas kita akan kena sidik OJK, tapi ini tidak begitu berbahaya teman jika teman-teman nggak akan pinjam lagi. Misalnya teman mau pinjam KUR, BRI, atau mau kredit motor atau mobil, itu nggak akan bisa karena data teman-teman sudah busuk. Jadi nggak terlalu berbahaya kalau sidik OJK ini buat teman-teman. Ini mungkin 2 tahun 3 tahun bisa ada pemutihan, jadi teman-teman bisa putih datanya, bisa bersih lagi ya teman. Nah, itu adalah resikonya. Terus solusinya gimana bang agar aman? Nah teman-teman, kalau nggak punya uang terus Galbay saja, nggak usah dipikirkan, nggak usah fokus ke yang namanya Galbay pinjaman online. Teman-teman harus fokus ke diri teman-teman sendiri. Teman-teman harus coba untuk cari income tambahan. Misalnya teman-teman pengangguran, teman-teman cari kerjaan dulu ya teman. Kalau sudah punya pekerjaan yang tetap, baru teman-teman berpikir tentang mencari income tambahan. Nah, kalau sudah dapat income tambahan, ini teman-teman bisa untuk memenuhi kebutuhan teman-teman. Misalnya kebutuhan primer, sandang, pangan, papan itu sudah terpenuhi, baru teman-teman pikirkan untuk yang namanya bayar pinjaman online. Jadi untuk bayar pinjaman online ini dikesampingkan terlebih dahulu ya teman. Teman-teman harus fokus ke diri teman-teman terlebih. Jangan takut, jangan khawatir. Galbay itu aman selama teman-teman tidak fokus dengan itu ya teman. Teman-teman harus pikirkan ini. Teman-teman harus coba lebih semangat dalam menjalani hidup. Jangan pernah takut, jangan pernah yang namanya putus asa, tetap semangat ya teman. Galbay itu bukan akhir perjalanan hidup teman-teman. Teman-teman harus fokus ke yang lainnya, misalnya melakukan kegiatan-kegiatan positif, berpikir positif, melakukan sesuatu yang bisa menambah income seperti itu,
dan teman-teman wajib untuk tahu jika yang namanya GalPay itu nggak ada hukum pidananya, jadi 100% aman ya teman. Itu saja video dari saya, GalPay 10 aplikasi pinjol legal, nggak usah takut, GalPay itu aman. Jika teman-teman ada pertanyaan atau yang lainnya bisa tulis di kolom komentar ya, nanti akan saya jawab. Itu saja video dari saya, semoga bermanfaat, tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.